Dalam Islam, ada sebuah cerita menarik tentang iblis yang membantu seorang muslim menuju masjid. Suatu hari, seorang pria bangun untuk salat subuh di perjalanan. Ia jatuh dan kotor, namun bangkit dan melanjutkan. Hal ini terulang 2 kali hingga iblis mendekatinya dan berkata, "Aku yang membantumu bangun." Pria itu heran, mengapa iblis justru membantu? Iblis menjelaskan, "Jika kau kembali ke rumah, Allah akan mengampuni dosamu. Aku tidak ingin itu terjadi, jadi lebih baik aku membantumu langsung ke masjid. Jika kau terus berusaha, Dia akan melipat gandakan pahalamu." Kisah ini adalah pengingat agar kita selalu berjuang menuju kebaikan. Karena bahkan setan tidak suka jika manusia mendapat pahala besar dari ketulusan dan keteguhan hati mereka. Dalam Islam, terdapat kisah keluarga yang membuat Allah tertawa karena keimanan dan keberanian mereka, yaitu kisah tentang keluarga Yasir, istrinya Sumayyah, dan putranya Ammar adalah di antara orang-orang pertama yang masuk Islam di Mekah. Namun, karena keimanan mereka dianiaya oleh kaum Quraisy. Sumayyah, ibu dari keluarga ini, bahkan menjadi martir pertama dalam Islam, ketika dia disiksa hingga meninggal dunia. Meskipun menderita begitu banyak, mereka tidak goyah dari iman mereka kepada Allah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada mereka, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian adalah surga." Keteguhan hati mereka membuat Allah ridha dan tersenyum kepada keluarga ini, yang tetap kuat meski menghadapi siksaan demi mempertahankan keimanan. Dalam Islam, di suatu desa, ada seorang pria yang terkenal sebagai pendosa, menghabiskan hidupnya jauh dari ajaran Islam. Ketika ajal menjemputnya, orang-orang kampung menolak untuk mengurus mayatnya, merasa bahwa hidupnya penuh dosa. Namun, seorang alim yang lewat mendengar tentang hal ini dan menegur mereka, "Siapa kita untuk menghakimi? Biarlah Allah yang menilai." Dengan ikhlas, alim tersebut memandikan, mengafani, dan mensalatkan jenazah pria tersebut. Di malam itu, sang alim bermimpi didatangi oleh pria itu yang kini tersenyum, berterima kasih atas amalan terakhirnya yang meringankan siksa. Pesannya, jangan pernah meninggalkan siapapun, bahkan pendosa, karena rahmat Allah meliputi segalanya. Dalam Islam, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang masuk surga hanya karena satu tindakan sederhana namun penuh makna. Kisah ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Suatu ketika, ada seorang pria yang sangat rajin beribadah, namun amalannya biasa saja. Meski begitu, ia berhasil masuk surga hanya karena ia pernah menyingkirkan dahan pohon berduri dari jalan yang menghalangi orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menghargai tindakan kecil itu karena menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini mengajarkan kita bahwa dalam Islam, perbuatan kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa mendatangkan pahala besar, bahkan menjadi kunci surga. Dalam Islam, menggunakan uang haram untuk ibadah haji adalah tindakan yang sangat dilarang dan tidak diterima. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Dalam hadis, diceritakan bahwa seseorang yang berhaji dengan uang yang diperoleh secara tidak halal, hajinya tidak akan diterima. Bahkan ia tidak akan mendapatkan keberkahan dari ibadahnya. Ibadah haji adalah panggilan Allah untuk mendekatkan diri dan menggunakan harta yang haram mencemari kesucian perjalanan tersebut. Maka, jika seseorang ingin berhaji, sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan bersumber dari rezeki yang halal, sehingga ibadahnya diterima dan diridai oleh Allah SWT. Dalam Islam, dalam sebuah kisah Islami, dikatakan ada seekor burung kecil yang rajin berzikir, mengingat Allah dengan hati yang tulus. Setiap pagi, ia bernyanyi memuji kebesarannya, sehingga malaikat pun menyaksikan dan berdoa agar Allah merahmatinya. Suatu hari, burung itu terjebak dalam jaring pemburu dan akhirnya mati. Ketika itu, Allah memberi kabar kepada malaikat bahwa burung yang selalu mengingatnya kini berada di surga, bebas dan bahagia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang selalu mengingat Allah, bahkan seekor burung, akan mendapat balasan kebaikan di sisinya. Dalam Islam, orang yang dianggap lebih buruk dari Firaun dan iblis adalah mereka yang mengetahui kebenaran namun tetap menolaknya atau mempermainkannya dengan sadar.
Firaun adalah simbol kezaliman dan kesombongan. Menolak Allah meskipun melihat tanda-tandanya. Iblis, setelah diciptakan, menolak sujud kepada Nabi Adam karena kesombongan. Namun mengakui Allah sebagai Tuhannya. Orang yang lebih buruk dari mereka adalah yang menolak dengan pengetahuan dan mempermainkan agama untuk kepentingan duniawi. Sehingga mereka berpura-pura beriman, padahal hatinya menentang kebenaran. Dalam Islam, dahulu, di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Arab menyembah berhala, termasuk patung-patung kayu. Mereka berpaling kepada patung-patung ini, berharap perlindungan dan keberkahan. Namun, saat cahaya Islam datang melalui Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, melihat, atau memberi manfaat. Ketika beberapa orang mendengar dakwah Rasulullah, hati mereka tersentuh. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan apapun. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, mereka menghancurkan berhala-berhala itu dan bertobat kepada Allah. Mereka pun menemukan ketenangan dan makna hidup yang sesungguhnya dengan beriman kepadanya. Islam mengajarkan mereka bahwa hanya kepada Allah mereka meminta dan menggantungkan harapan. Dalam Islam, ketika langit cemburu kepada bumi, ia bertanya kepada Allah, "Mengapa engkau menciptakan bumi dengan begitu banyak perhatian?" Allah menjawab, "Karena di atas bumi akan tinggal makhluk yang aku muliakan, manusia yang akan aku uji dengan cinta dan kesabaran." Langit terdiam, namun ia merasa iri. Allah pun menenangkan langit, "Jangan cemburu, wahai langit, karena engkau juga akan menjadi saksi atas amal mereka. Engkau akan menyaksikan doa-doa yang mereka panjatkan, dan rahmat yang aku turunkan." Maka, langit pun menerima, sadar bahwa ia memiliki kehormatan sebagai penjaga rahasia dan doa-doa yang dipanjatkan dari bumi. Dalam Islam, surga digambarkan sebagai tempat penuh keindahan dan kenikmatan abadi. Setiap keinginan hati akan terpenuhi tanpa batas. Sungai-sungai mengalirkan air jernih, susu, madu, dan minuman yang lezat. Di sana, ada taman hijau yang luas, pohon-pohon rindang, serta buah-buahan yang bisa dipetik kapan saja. Orang-orang di surga akan dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan, bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman yang mereka cintai, tanpa rasa sakit, lelah, atau penderitaan. Mereka juga akan dipakaikan pakaian sutra dan perhiasan indah, hidup dalam istana-istana yang megah. Puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah, yang merupakan kebahagiaan terbesar bagi penghuni surga. Di surga, waktu sholat berhenti, dan segala kebahagiaan itu berlangsung selamanya tanpa akhir.